Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Dan kita masih membahas tentang babul mujahadah dan masuk di hadis yang ke-9. Ikutin semuanya. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyamah hatta hamamtu bi amri sau'in atau su'in, su atau sa, bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata dia, pada suatu malam aku salat bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lama sekali di dalam berdiri sehingga timbullah niat burukku. Setelah selesai, beliau bertanya, niat buruk apakah yang timbul di hatimu? Aku menjawab, aku niat akan duduk dan meninggalkan salat bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kuat di dalam ibadah. Hadis ini nih. Kalau salat sunnah, beliau lama sekali berdirinya. Tapi kalau berjamaah, beliau nggak terlalu lama. Nah, hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Pernah Nabi salat malam, Abdullah bin Mas'ud ngikut di belakang. Sekalinya Nabi ini panjang banget berdiri, nggak ruku-ruku, sampai kata Abdullah bin Mas'ud, aku itu kepingin ada niat yang kurang baik. Ditanya sama orang, niat apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Aku hendak berduduk lalu pergi, artinya hendak mufaraqah, melepas dari jamaah dengan Nabi. Saking nggak tahannya berdiri, saking tidak tahannya berdiri. Nabi tidak berbawaan. Abdullah bin Mas'ud sendiri dan hendak umpat. Ya, kalau Nabi berbawaan, Nabi berpikir. Tapi kalau hendak umpat sendiri, itu terserah, nanggung resiko. Aman Nabi berdiri. Dan Nabi itu kalau sholat lah selalu membaca Al-Quran itu satu surah. Satu surah. Kalau Al-Baqarah tukang dibaca. Kalau Ali Imrannya bacanya lawan sini. An-Nisa satu surah dibacanya, Al-Maidah satu surah. Kalau kita ini kan terkadang potongan-potongan. Itu pun kalau bisa satu surah dibagi dua. Kalau bisa. Nah, Nabi itu luar biasa mujahadahnya di dalam beribadah, terutama melaksanakan sholat malam. La ilaha illallah. Sebaiknya kita itu ya kalau bisa jangan kurang sehari semalam untuk salat sebanyak 50 rakaat. Kalau bisa jangan kurang daripada berapa rakaat?
50 rakaat. Kok 50 rakaat? Karena ketika Nabi mendapatkan perintah salat untuk Nabi dan umatnya, itu awalnya sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Jakanya seandainya itu terjadi 50 waktu, ya pangdah kita 3/4 jam sekali kita sholat. Kan ada sholat begawi itu, semat sholat. Tapi akhirnya dengan sebab Nabi Musa, akhirnya berubah menjadi 5 kali dalam sehari. Nah, guru-guru kita menyarankan kalau bisa sehari semalam itu jangan kurang daripada 50 rakaat. Yang diambil 50-nya. Kalau waktunya kada tahan kita. 50 rakaatnya. Kira-kira sampai enggak 50 rakaat kita sehari semalam? Sampai kailah? Nah, kalau kita kada sampai, kita hitung, usahakan sampai. Tapi ini bagi orang yang tidak ada qadaan salat fardu. Kalau bahari umpama pian pernah menjadi preman, masa-masa jahiliyah bahari ya, masa-masa mencari duit kesana kemari, kada ingat sholat, kada ingat puasa, kada ingat waktu, siang jadi malam, malam jadi siang. Lalu ada kada sholat fardu, pernah sudah meninggalkan sholat 5 waktu, berapakah hitung-hitung seorang sudah? Berapa tahun, berapa bulan kada sholat, dihitung seorang. Maka kata ulama, selama dia masih punya hutang sholat fardu, itu dianjurkan tidak mengerjakan sholat sunnah, tetapi dianjurkan untuk wajib mengqadha. Karena mengqadha sholat hukumnya wajib, sepakat para ulama. Madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu semuanya wajib mengqadha sholat fardu. Sengaja atau tidak sengaja wajib mengqadha. Apalagi kadang sengaja tuh wajib qadha, apalagi sengaja meninggalkannya. Nah, oleh karena itu para jamaah yang kita bahari atau ada di antara kita yang pernah tidak salat fardu, maka wajib mengqadha salat fardu itu semuanya sampai tuntas. Dan selama kita mengqadha salat fardu, tidak dianjurkan bagi kita untuk salat sunnah. Kenapa? Karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menanya tentang masalah salat sunnah. Yang Allah tanya tentang kita bagaimana salat fardu kita. Beres gak salat fardunya? Kalau kada beres, salat sunnah tidak diterima. Ya, itu penentu dari segala amal itu salat tadi. Jangan dipikir biar aja enggak salat, tapi kan aku rajin sedekah, rajin ini, rajin itu, bumrah hampir tiap tahun umpama, tapi kada sholat. Semua amal ibadah tadi kada diterima. Kenapa? Karena penentu dari segala amal diterima atau tidaknya di akhirat itu di sholat tadi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali jar Nabi seorang hamba nanti dihisab amal ibadahnya di akhirat itu adalah tentang masalah salat. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wasairu amali. Jikalau salatnya itu sempurna, yang salat 5 waktu ini, qubilat minhu wasairu amali. Salatnya yang 5 waktu tadi diterima oleh Allah dan amal ibadah yang lain juga ngikut diterima. Fa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Namun apabila ada ketika nanti di akhirat seseorang itu didapati salatnya tidak sempurnanya, ya ada bolong-bolong, apalagi enggak pernah salat, walaupun dia puasa, zakat dan sebagainya, ruddat alaihi, maka salatnya ditolak, wasairu amali, begitu juga seluruh amal ibadah yang lain tidak bisa diterima. Jadi kunci untuk diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita yang lainnya itu adalah di salat 5 waktu. Jadi ingat-ingat bapak-bapak, ibu-ibu, berapa tahun jahiliyah baharilah diqadha itu, setahun kah, 2 tahun, ambil 2 tahun. Ya, pokoknya diqadha itu pang dah. Bagaimana cara mengqadha? Mau yang di malam, salat malam seperti salat maghrib, isya, subuh, itu dikerjakan di waktu siang boleh.
Salat siang seperti zuhur atau asar dikerjakan di malam hari boleh. Kita mau qada zuhur dulu, tuh zuhur, hantam zuhur dulu sampai habis. Setelah salat zuhur selesai, qada lagi salat asar, selesai asar, maghrib lagi begitu. Atau selang-seling, maghrib isya subuh terus seperti itu. Zuhur asar boleh semuanya seperti itu. Yang penting tuntas, bagaimanapun cara kreditnya, yang penting tuntas, itu aja sudah. Bercicilnya tuntas. Dan selama mengqadha salat fardu tadi tidak boleh salat sunnah. Jangan salat sunnah. Percuma salat sunnahnya enggak diterima. Karena penuntut tadi di mana ya? Di salat fardu. Sambil-sambil orang. Jangan. Ada lo kan ya. Enggak ada salat sunnah ada. Ada lo sama. Enggak ada salat sunnah ada. Qadha aja. Ya qadha fardu aja, tuntaskan fardu qadha tadi. Nah, kata ulama enggak boleh salat sunnah. Jangan salat sunnah selama mengqadha tadi. Ya tadi, kenapa? Karena nanti di akhirat Allah tidak menanya tentang sunnah. Allah menanya tentang mengqadha. Salat wajib itu sudah enggak dituntaskan. Buat apa salat sunnah tapi yang wajib kada dikerjakan? Percuma. Kita nih lah kada salat subuh kan 2 rakaat lah. Aku kada salat subuh, aku hendak mengganti salat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat salat sunnah itu tidak bisa dibandingkan atau tidak sebanding dengan 2 rakaat subuh. 2 rakaat salat fardu subuh. Enggak bisa. Jadi ala kulli hal, mau tidak mau mengqadha itu hukumnya wajib. Nah, bagi kita masing-masing ingat, sebelum kita nanti mati, kerjakan qadha tadi, tuntaskan bujuran ini, karena memang hukumnya seperti itu. Semua madzhabul arba'ah, madzhab yang 4 mewajibkan untuk mengqadha itu. Ada urusan? Nah, ingat-ingat seorang itu, di mana kita bahari kada salat. Tapi kalau seandainya kita tidak ada hutang salat fardu, aman nih, masya Allah. Dari halus kita diajarkan lawan abah mama, diajarkan lawan paman, diajarkan lawan kai nenek. Salat, diajak ke masjid, rajin kita salat. Kita sekolah pesantren, salat kita di pesantren baik, kada macal, kada nakal, kada mucin. Ikutin peraturan pesantren. Orang berjamaah, tulak berjamaah. Nah, ada kekanakan salat berjamaah, ya kada berjamaah. Mandau parfum perkumpulan guring Malandau. Nah, itu. Subuh kada salat. Ya apa ini? Tahajud, rajin tahajud, subuh kada salat, enggak bisa. Qadha ya, nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita enggak ada lagi qadha, masya Allah ya, maka disitulah baru kita salat sunnah. Berapa kali dalam sehari? Kalau bisa jar ulama jangan kurang daripada 50 rakaat. 50 rakaat. Ingatlah ini kalau memang kada ada hutang qadha, tapi kalau ada qadha hutang dulu bayar. 50 rakaat. Coba kalau kita bisa hitung ya, hitunglah. Ayo anak-anak hitung. Bu ya, bacakan, kalian hitung. 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. 17 ya. Kemudian salat sunat fajar, qobliyah fajar, qobliyah subuh 2 rakaat. Berapa sudah? Hitung ya. Kemudian qobliyah zuhur. Berapa qobliyah zuhur? Kamu berapa bisa qobliyah zuhur kerjakan? Daus berapa? Jangan 2. Qobliyah zuhur 4. Bintang berapa kali? Berapa rakaat qobliyah zuhur? Enggak ada 2. 4. Dari kecil belajar itu 4. Kalau malas qobliyah ba'diyah, enggak ada harapan nanti jadi kiai anak qobliyah ba'diyah. Ya, 4. Berapa sudah? Hitung. Berapa Pak De? Hitung. Kemudian ba'diyah zuhur. Berapa ba'diyah zuhur? Tengku, berapa tengku? 4. 4, jangan 2. 4. Kemudian qobliyah asar. Habib Alwi berapa? Biasanya sholatnya qobliyah asar. 2, 4 juga. 4, jangan 2. Ya,
4. Sunnah asar. Ada yang mengatakan sunnah asar. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyah aja. Karena setiap ada ba'diyah ada qobliyah, sedangkan ba'diyah asar nggak ada, maka dinamakan salat sunat asar saja katanya. Ya, tapi kalau dia menamakan qobliyah asar ya ala kulli hal. Berapa rakaat tadi? 4. Berapa sudah? Nah, ba'diyah asar ada nggak? Ada. Ya, ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah maghrib berapa rakaat? Yahya, berapa rakaat qobliyah maghrib? 2. Kemudian ba'diyah maghrib berapa? Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib 2. Kalau ada pengajian setelah maghrib 2 rakaat. Tapi kalau enggak ada pengajian, seperti kalian di pondok kan ada pengajian baca yasin sampai wiritan tuh. Ba'diyahnya 2 rakaat saja. Tapi kalau enggak ada pengajian, kebuan di masjid ini Mama, pengajian enggak ada habis maghrib, maka usahakan sholatnya berapa rakaat? 6 rakaat 3 kali salam. 6 rakaat 3 kali salam. Orang Bahari itu mengerjakan adalah ba'diyah maghrib 2 rakaat salam, kemudian salat taubat 2 rakaat salam, kemudian salat hajat 2 rakaat salam. Dikatakan dalam riwayat hadis itu bahwa siapa yang mengerjakan ba'diyah maghrib ya setelah salat maghrib itu sebanyak 6 rakaat tanpa berbicara, 2 rakaat salam bangun, 2 rakaat salam bangun, 2 rakaat salam bangun, tanpa ada bicara, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 12 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat dari maghrib sampai subuh. Itu kalau nggak ada pengajian. Tapi kalau ada pengajian seperti ini, nah, biar cuma sholat ba'diyah 2 rakaat lalu hadir di majelis taklim ini, nggak boleh hadir. Kalau boleh nggak ada harapan. Maka orang yang hadir di majelis taklim ini lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Ini kita menghadir majelis taklim seperti ini, duduk saja, mendengarkan, jangan permainan, dengarkan bujur-bujur pengertian tadi. Maka kita hadir dalam majelis ini itu lebih afdal daripada orang yang sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Tapi yang ruginya sholat ba'diyah kada, mendengar pengajian kada, bulik lagi, atau cuma nongkrong aja. Belum dengar di luar dulu, kenapa lebih jelas? Jelas gimana? Larang mobil motor di depan mana bisa mendengar? Di dalam ada begitu. Di balik papan bang di sini ada ulun di luar dulu, kenapa? Di dalam tuh ada tapi mendengar. Jadi ulun di luar mendengar. Wah ini tersalah kaprah juga itu. Jadi di luar itu nanti begayaan, berokokan apa, anda dapat nilai fadilah besar. Tapi kalau di dalam di masjid nih kita beretikaf nih, etikaf. Ya etikaf begini, maka kita salatnya sama seperti orang yang 1000 rakaat, bahkan lebih afdal. Kemudian etikaf lagi, jalan terus itu pahala. Nah sugi kita, umur sudah tua di atas 40 tahun, tapi ada pengajian, kadang mau hadir pengajian, rugi. Nanti menyesal kita di akhirat. Di dunia ini ya apa enggak? Siapa yang mengajar? Si fulan, kadang mau hadir. Tapi kalau nang ceramahnya dari Jakarta kah, dari mana kah, atau ceramahnya yang di YouTuber terkenal di YouTube, oh paling paharatnya di depan. Ini tersalah ini. Ya, saya umur sudah 40 tahun ke atas, kadang mau ikut pengajian, rugi, rugi. Duduk, dengarkan begitu. Ya kalah. Nah, ada masalah apa kita kadang mau hadir? Dapatkah? Kada dapatkah? Paham? Kada paham? Duduk dulu. Mengantukkah? Sigar ke awak? Duduk dulu. Ala kulli hal. Nah, berapa sudah tadi? Ba'diyah maghrib 2. Berapa? 3, 5. Kemudian qobliyah isya. Berapa qobliyah isya? Abdurrahim. Berapa rakaat qobliyah isya? 2. Ba'diyah isya. Berapa Fadil? 4. Bapak-bapak para jamaah ba'diyah isya itu 4 rakaat, 1 kali salam. Disebutkan dalam riwayat hadis man shalal isya bil jamaah thumma yusalli 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid falahu ka'ajri lailatul qadar.
Siapa yang salat isya berjamaah seperti kita nanti berjamaahnya. Kemudian setelah itu kita salat ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat. Nih hatin kekanakan. Mbak Tuntung salaman jangan boleh keluar. Ini kada rasa keluar. Kenapa? Takut berebutan makanan. Kalau terlambat datang nanti kada dapat makanan. Makanan dicari. Nah, nanti dulu ba'diyah isya dulu. Dan Nabi siapa yang salat isya berjamaah, kemudian dia salat ba'diyah isya 4 rakaat sebelum dia keluar dari masjid. Jadi masjid dulu 4 rakaat ba'diyah. Kemudian dia salat 4 rakaat sebelum keluar dia dari masjid. Apa kata Nabi? Dan Nabi pahalanya seperti dia mendapatkan pahala orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berapa Lailatul Qadar itu? 1000 bulan. 1000 bulan tuh 1000 bulan. Berapa tahun tuh? 83 tahun tambah 4 bulan. 83 tahun tambah 4 bulan. Jadi kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak perlu tunggu bulan Ramadan. Setiap malam kita bisa. Setiap malam kita bisa. Tinggal kita aja lagi. Ba'diyah 4 rakaat dulu. Hanya boleh keluar dari masjid. Ingatin santri. Jangan langsung truk bersalaman truk keluar tuh, nunggu di mobil tuh. Tunggu Acil membagikan wadai, membagikan nasi apa begitu. Rugi. Nanti dulu, salat ba'diyah dulu hanya keluar situ berbagi. Paham enggak? Nah, dari kecil sekarang kamu biasakan itu. Kamu kalau tidak bisa biasakan dari kecil seperti ini, sampai besar tidak bisa lagi sudah. Ini buah pian-pian yang rajin ba'diyah qobliyah. Kenapa? Memang dari kecil itu sudah biasa. Tapi kalau dari kecil memang nggak ada biasa ba'diyah qobliyah, sampai Tuhan memang kada mau qobliyah ba'diyah. Karena sudah terbiasa dari halus. Paham nggak, anak-anak? Berapa sudah tadi? Ba'diyah Syam 4. Berapa totalnya? 41. Sisa berapa lagi? 9 rakaat. Di mana 9 rakaatnya? Ayo, salat duha. Berapa rakaat salat duha? Kamu berapa di salat duha di pondok? 4. Berapa sudah? 45. Sisa 5 rakaat lagi. Witirnya. Witir berapa? Kamu berapa? Witir di pondok berapa? 3. 3 itu sedikit masih. 5 pas. Ya, kalau witirnya 5 pas sudah. Witirnya 5 rakaat pas sudah. Atau umpama kalau enggak mau witir 5, salat duhanya 8 rakaat, witirnya 3, lebih sudah. Isra boleh? Isra boleh. Atau salat tahiyatul masjid kah apakah? Pokoknya intinya usahakan jangan kurang sehari semalam berapa rakaat tadi? Berapa rakaat? 50 rakaat. Nah, kamu tuh. Hitung berapa rakaat sehari. Daus berapa rakaat sehari semalam? 17 rakaat aja. Jangan. Ya, harus biasakan 50 rakaat sehari semalam. Nah, bagi bubuhan pian-pian yang sudah tuha, ya, di atas 50-an, sudah 40-an, 50-an, ingat-ingat umur pian kada lawas lagi meninggal dah. Bujuran, ulun kada mendokan nang jahat bang, cuman kita ini berhitung-hitung umur. Tuntas enggak kalau bahari kita tuh nah, qadaan kita tuh tuntas enggak salat fardu? Kalau kada tuntas qadaan kita, kada tuntas salat fardu kita, wajib kita mengqadha. Tidak ada urusan kita. Wajib mengqadha. Nang jadi tukang bahari atau sekarang juga jadi tukang. Kada salat-salat bertobat sudah. Apalagi bentar lagi malam nisfu Sya'ban. Betul? Tobat nang berdagang kada tahu. Kesana kemari berdagang aja. Jualan kadang dekat parak masjid. Rumah parak masjid tapi kada bisa ke masjid. Tenang bubuhan jogging-jogging di balik papan tuh. Jogging tau jogging lah. Jogging lari-lari pagi, lari sore. Kadang subuh itu sudah salat subuh lari sudah dia. Nanti sore lari lagi. Sampai malam lari aja kerjaannya. 5 kilo, 7 kilo sehari lari tahan aja. Ke masjid beberapa langkah, 20 langkah, 50 langkah, kada tahan dia. Ke masjid kada tahan. Lari tahan. Ke masjid kada tahan. Banyak tuh nang main sepeda tuh nah. Kalau Abuya habis ceramah dari Balikpapan tuh pulang ke pondok. Nah, orang bersepeda ngong dari Balikpapan kemana-mana kan larinya sepeda.
Hendak bekami, singgah ke masjid. Orangnya kada usul ke masjid. La ilaha illallah. Ada juga di Balikpapan, dan sini kada ada Pang. Di Balikpapan berjualan di depan masjid. Jualan depan masjid. Ya tahu tek-tek lah, bakso lah, apa begitu. Mbak itu kehabisan baju cucian, banyunya, banyu cuci mangkok piring itu habis banyunya. Minta ke masjid, nyamannya itu nak buka keran, tret, ambil segayung, seember, 2 ember. Jualan depan masjid. Kada suah membari ke masjid, bayempa ke masjid kada suah, salat di masjid kada suah, berjualan depan masjid. Oh mah disumpahi masjid ini, bujur-bujur disumpahi masjid ini. Seumur-umur kada bisa sugih itu orang. Walaupun sugih kada berkah, ya penyakitan lah, keluarganya hancur lebur lah. Kenapa? Karena ya tadi warat lawan masjid, kada menghormati masjid tadi. Nah, jadi intinya kita beribadah nah seperti Isya. 2 menit lagi bisa. Ya intinya Nabi itulah kada berdosa. Nabi kada pernah melakukan maksiat. Tapi Nabi tetap sholat. Nah kita ini sehari semalam 24 jam berapa kali kita bermaksiat? Masa kita kada mau sholat banyak? Nah jadi jangan sampai seperti itu. Ala kulli hal, tinggal 2 menit lagi ya. Nanti kita sambung lagi. Iya, sekali lagi kita nanti pertemuan sekali lagi. Bisakah? Kayaknya ulun di Mekah itu. Ulun tulak tanggal 12, kembali tanggal 21 mungkin datang di Surabaya, tapi ulun bermalam semalam, 22 baru sampai. Malamnya langsung tarawih sudah. Jadi kayaknya terakhir ini untuk sebelum Ramadan. Nanti kita sambung lagi setelah Ramadan. Tapi ulun ada jadwal untuk tarawih ya. Kalau apian hendak kita ada. Nanti habis pulang nanti nggak ada lagi dapat. Ulun banyak orang minta. Sisa berapa lagi tuh? Terlambat habis sudah selesai. Inilah seperti itu. Nah, ala kulli hal ulun berundang ya atas nama keluarga besar pesantren dan pengasuh ulun mengundang Bubuhan Pian Berataan nanti tanggal 12 Maret hari Ahad tanggal 12 Maret hari Ahad jam 8 pagi diundang Berataan warga Gunung Tembak dan sekitarnya ya untuk bisa berhadir dalam acara ulang tahun pesantren yang kelima ya sekalian mengadakan haul jamak. Jadi nanti kita baca haul, nanti ulun menyebutkan khususan ila almarhum, sebutin masing-masing sudah. Masing-masing keluarga, orang tua siapa sebutin sudah, kita haul jamaah di pesantren nanti lah. Jangan lupa hadir. Kemudian nanti setelah zuhurnya ulun siap-siap untuk berangkat ke bandara karena jam 3 itu sudah siap ada di bandara. Ya. Baik, seperti itu, semoga ada manfaatnya. Minta maaf lahir batin. Insyaallah nanti kita bertemu nanti nyambung pengajian setelah hari raya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.